Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rastefani. Di videoku kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena di sini aku akan ngebahas tentang budaya Nusantara yang ada di negeri kita ini. Jadi ceritanya kemarin itu aku ikut kumpul-kumpul sama komunitas berkain yang ada di Malang. Nama komunitasnya ini Teruna Cipta Karsa. Seru, dan aku baru tahu kalau di Malang sendiri itu ada komunitas kayak gini. Yang mana aku sendiri juga nggak tahu-tahu banget tentang kain, bahkan aku sendiri juga nggak yang memakai kain untuk kehidupan sehari-hari aku. Jadi kemarin aku ikut kumpul-kumpul di komunitas ini karena diajak sama teman aku yang ada di video aku sebelumnya, si Diva itu sendiri. Dan menurut aku ini sebuah hal positif ya, karena dengan ikut kumpul komunitas kayak gini, kita tuh jadi tahu tentang hal lain di luar yang biasa kita lakukan gitu. Contohnya aja berkain ini sendiri. Gak banyak deh yang aku tahu tentang kain. Nah, dengan ikut kumpul-kumpul sama komunitas ini, aku jadi tahu kalau ada ya anak-anak muda yang masih suka menggunakan kain untuk kehidupan sehari-harinya. Dan ternyata itu keren loh. Aku memandang kain tradisional ini sebagai sebuah icon untuk kita sebagai warga negara Indonesia gitu. Karena seperti yang kita tahu, orang-orang di luaran sana nih, kayak orang-orang dari negara lain, mereka bakal amazed kalau misalnya ngelihat kita sebagai warga Indonesia menggunakan ciri khas budaya kita gitu. Contohnya aja si kain ini sendiri. Jangankan ngelihat dari orang-orang yang ada di luar negeri sana, orang-orang yang misalnya nih, orang Jawa yang datang ke Bali, dia juga bakal amazed sama kain khasnya Bali gitu. Jadi di sini sebenarnya kita tuh patut bangga gitu dengan apa yang kita punya ini. Contohnya kain tradisional itu sendiri. Jadi menurut aku emang kain tradisional itu sebuah icon gitu ya, yang bisa dijadikan nilai atau identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, dari yang aku lihat nih belakangan ini, sepertinya kain itu nggak banyak dipakai sama orang-orang untuk digunakan ke acara-acara yang nggak formal gitu. Kebanyakan dari yang aku lihat itu kain biasanya dipakai untuk ngedatengin acara-acara formal kayak ke kondangan atau ngedatengin upacara atau bahkan acara peresmian kayak gitu. Ini dari perspektif aku jarang banget ngelihat orang-orang yang untuk sekedar nongkrong atau ke mall atau outfit jalan-jalan keluar itu jarang banget ada yang menggunakan kain. Padahal sebenarnya waktu aku lihat di komunitas kemarin itu mereka bisa nge-mix and match antara baju-baju modern dengan kain, dan itu keren banget sih. Pernah dengar istilah wastra? Sebenarnya apa sih wastra? Nah, wastra di sini memiliki arti yaitu kain tradisional yang memiliki makna dan simbol tersendiri yang mengacu pada dimensi warna, ukuran, dan juga bahan. Dengan kata lain, wastra ini sendiri disebut sebagai kain tradisional khas Indonesia. Nah, wastra ini sendiri berbeda dengan kain tekstil yang dibuat dengan mesin-mesin yang modern. Karena wastra ini sendiri dibuat dengan cara tradisional dan masih menggunakan proses manual gitu. Jadi untuk perbedaan wastra dan kain tradisional biasa itu bisa dilihat dari proses pembuatannya. Wastra udah pasti kain tradisional, tapi kain tradisional itu belum tentu wastra. Contohnya aja nih, seluruh jenis batik itu merupakan kain tradisional, tapi khusus untuk batik yang dibuat dengan mesin modern seperti batik print itu nggak bisa disebut dengan kain tradisional wastra. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan, tentu aja memiliki beragam kain yang tersebar di antara daerah-daerah tersebut gitu. Di setiap kainnya ini punya corak, motif, dan juga sejarah di baliknya. Dari yang aku baca, ada sekitar 33 jenis kain tradisional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Indonesia. Banyak ya 33 atau mungkin bisa lebih dari itu. Karena dari negara kepulauan ini sendiri sangat banyak banget kebudayaan yang bahkan belum terlihat atau belum muncul dan belum banyak didengar sama orang. Dari sekian banyak jenis kain yang ada di Indonesia, ada 6 jenis kain tradisional yang tersebar di seluruh dunia. Yang pertama ada songket Minangkabau, songket Palembang, lurik Jogja, sasirangan Banjar, tenun Lombok, dan yang terakhir ini merupakan kain yang berasal dari daerahku sendiri, yakni endek Bali. Nah, dari ke-6 jenis kain tradisional itu, aku jujurly nggak punya salah satu dari mereka, dan kalau ditanya pengen nggak sih punya koleksi dari salah satu kain itu, pengen banget. Tapi mungkin aku harus menabung dulu kali ya, karena dari kain-kain tradisional ini, apalagi yang wastra, yang pembuatannya itu udah pasti masih menggunakan cara-cara tradisional dan alat-alat tradisional, itu harganya akan jauh lebih mahal ketimbang
kain-kain yang menggunakan cara modern kayak di print gitu. Karena kain wastra ini sendiri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses pembuatannya. Ada yang sekitar bisa sampai mingguan atau bahkan sampai bulanan gitu. Nah, di setiap wastra Indonesia punya cerita dan sejarahnya masing-masing. Jadi nggak cuman dikagumin dari segi visualnya aja, tapi bisa dinilai dari segi filosofisnya dan juga kualitas dari wastra itu sendiri. Dari sekian banyak kebudayaan yang ada di negara kita ini, kain menjadi salah satu budaya yang memiliki nilai estetika dan juga nilai guna. Paham kan di sini kalian fungsi guna dan fungsi estetika itu kayak gimana? Sesederhana kalau estetika itu kita lihat visualnya cantik dijadikan sebuah pajangan. Kalau fungsi guna itu udah pasti bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Dilihat dari fungsi gunanya nih, kain sendiri mungkin banyak dari kalian yang menganggap kalau kain seperti yang udah aku bilang tadi itu lebih sering digunakan untuk datang ke acara-acara formal. Jarang orang-orang itu menggunakan kain untuk hanya sekedar keluar nongkrong atau ke mall atau sekedar OOTD gitu. Itu jarang banget memang. Atau mungkin di daerah kalian malah lebih banyak orang yang menggunakan kain untuk mix and match fashionnya. Coba komen di bawah. Nah, ternyata di Indonesia ini sendiri ada beberapa orang loh yang menggunakan kain untuk kehidupan sehari-harinya. Walaupun sebenarnya nggak tiap hari ya, tapi dengan mereka menggunakan kain dan di-post di sosial media mereka, karena yang udah kita tahu sosial media itu menjadi hal utama untuk kehidupan kita gitu. Kayak apa-apa lewat sosial media, informasi apapun itu sosial media gitu. Apalagi Instagram yang banyak penggunanya. Nah, dari orang-orang yang menggunakan kain di kehidupan sehari-hari ini, dia memposting di sosial medianya dan menjadikan dirinya itu kayak sebuah icon kalau orang ini nih dia tuh sering menggunakan kain gitu. Jadi bisa jadi self branding untuk dirinya. Nah, hal ini dilakukan sama anak-anak muda yang ada di ibu kota sana. Aku nggak tahu sih di kota-kota lain apakah ada hal seperti ini karena mungkin risetku juga belum terlalu dalam. Dan untuk di Malang sendiri itu aku jarang banget ngelihat. Aku baru ngelihat pas aku ikut komunitas ini gitu. Menurut aku dengan ngelakuin hal kayak gini itu merupakan sebuah pelestarian budaya yang kita punya. Semakin banyak yang menggunakan, semakin banyak yang memperlihatkan hal tersebut, maka nantinya berkain sendiri itu menjadi common gitu di masyarakat, menjadi diketahui oleh banyak orang. Sehingga salah satu aset budaya yang ada di negara kita, yakni kain tradisional, itu akan tetap terjaga sampai kapanpun, karena masih banyak orang-orang yang mau menggunakan dan mau memperkenalkannya kepada dunia gitu. Di sosial media sendiri ada beberapa komunitas yang terbentuk untuk menaungi orang-orang yang sering berkain atau suka menggunakan kain di kehidupan sehari-harinya. Karena belakangan ini banyak banget ya anak-anak muda yang membuat konten fashion mix and match baju-baju mereka di sosial media seperti di Instagram, di TikTok, ataupun di YouTube, ataupun di Facebook mungkin. Dari OOTD mereka ini sebenarnya bisa banget disisipkan kain tradisional di dalamnya, terus di mix and match sama baju modern gitu. Nah, menurut kalian gimana? Apa pandangan kalian tentang berkain atau menggunakan kain untuk kehidupan sehari-hari? Silahkan komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Terima kasih untuk kalian-kalian yang udah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk kalian yang baru datang di videoku ini, silakan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa aku akan upload setiap hari Minggu, setiap hari Minggu. Dan untuk kalian-kalian, terutama yang ada di Kota Malang, terus kalian tertarik dengan komunitas berkain, karena kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang berkain itu seperti apa, kalian bisa banget join di komunitas berkain ini. Silakan kalian follow Instagramnya, aku bakal taruh linknya di bawah. And ya, cukup sekian videoku kali ini. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye-bye!